Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah Mustafa Rasulillah. Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa lah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana antal alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita akan lanjutkan pada hari ini insya Allah di dalam kajian yang selanjutnya yang berkaitan dengan muhasabah. Sebagaimana yang telah kita pelajari di pertemuan yang lalu bahwasannya kata Imam Ibnul Qayyim salah satu penyakit hati itu datang ketika kita melalaikan introspeksi. Maka salah satu daripada hal untuk menjaga hati itu tetap sehat, tetap terjaga, dan dia tetap selalu hidup, cahaya nur ilahi itu akan selalu terpancar dari hatinya, maka salah satu caranya agar terus menjaga hati dengan cara introspeksi diri. Maka pada pasal ini Imam Ibnul Qayyim menjelaskan tentang apa hakikat daripada introspeksi atau disebut dengan muhasabah. Kata Imam Ibnul Qayyim, wa muhasabatun nafsi naw'an, bahwasannya introspeksi diri itu ada dua macam. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim, refleksi itu ada dua. Pertama refleksi sebelum aktivitas, dan yang kedua refleksi setelah aktivitas. Maka kedua-duanya itu harus ditunaikan. Nah, kalau biasanya kita menyebutkan refleksi sebelum aktivitas itu sering kita sebut dengan istikharah, ya, meminta jalan terbaik di antara kedua jalan atau meminta jalan terbaik daripada yang terbaik. Nah, itu namanya istikharah. فأما النوع الأول فهو أن يقف عند أول همه وإرادته ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه. Bahwa yang pertama adalah refleksi sebelum beraktivitas. Refleksi sebelum beraktivitas yaitu berpikir sebelum beraktivitas apakah aktivitas yang akan dilakukan lebih baik untuk dilakukan atau lebih baik untuk ditinggalkan. Dan kalaupun dilakukan, apakah itu lebih baik dan lebih jelas atau lebih membawa manfaat dalam hidupnya atau tidak. Nah, itu namanya fungsi daripada refleksi atau refleksi sebelum aktivitas. Nah, disebutkan bahwasannya wa syaraha hadza ba'duhum faqala. Nah, maka dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim bahwasannya ada 4 step, 4 langkah untuk melihat daripada refleksi sebelum aktivitas ini. Artinya berpikir sebelum menjalankan salah satu aktivitas, maka ada 4 langkah yang harus ditempuh seseorang. Yang pertama, hal dzalikal amal maqdurun lahu am ghairu maqdurin wala mustata'. Kita harus berpikir apakah aktivitas yang akan kita kerjakan itu memang ditakdirkan untuk kita atau tidak, atau sesuai dengan skill kita atau tidak. Nah, itu harus kita lihat. Jangan sampai menjalankan eh, sesuatu yang memang tidak ditakdirkan untuk kita. Maka menjadi orang yang terlalu obsesi itu pun dari sudut pandang ahlu sufi
ya, itu keliru. Ya. Mungkin kalau kita dari sudut pandang yang lain ada positifnya, artinya keluar daripada zona nyaman yang memang kita melakukan aktivitas di luar kesanggupan kita, tapi memang kita yakin bahwa kita bisa. Tapi kalau dari sudut pandang sufi, itu hal yang negatif. Karena terkadang mereka menganggap ada beberapa aktivitas atau kerjaan-kerjaan yang tidak ditakdirkan untuk kita. Ya memang mungkin Allah sudah menakdirkan untuk orang yang lain. Masing-masing manusia sudah diberikan kelebihan dan kekurangan. Terkadang kita kita sadar kekurangan kita, tapi kita memaksa untuk mengambil pekerjaan itu. Nah, maka ini disuruh berpikir agar coba lihat, perhatikan apakah kita bisa melakukan aktivitas itu atau sesuai dengan kelebihan kita atau tidak. Oke. Kemudian apa yang kata Imam Ibnul Qayyim mengatakan fa'il lam yakun maqduran lam yuqdim lah alaihi. Kalau seandainya kita nggak sanggup, maka jangan dikerjakan. Kemudian ketika kita berpikir bahwasanya oh kita sanggup melakukannya, tapi jangan langsung melakukan introspeksi atau refleksi ke step yang kedua. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Step yang kedua, kalau seandainya kita sanggup melakukannya, maka perhatikan hal fi'luhu khairun lahu min tarkihi atau tarakahu khairun lahu min fi'lihi. Apakah mengambil aktivitas itu atau pekerjaan itu lebih baik dan membawa manfaat atau tidak sama sekali atau bahkan membawa kemudaratan. Itu juga harus diperhatikan. Memang kita tahu kita bisa, tapi coba perhatikan apakah membawa kemaslahatan untuk diri kita atau untuk lingkungan kita atau tidak. Nah, kalau memang iya, maka silahkan dikerjakan. Kalau memang tidak, maka kata Imam Ibnul Qayyim lebih baik ditinggalkan. Kalaupun ingin dikerjakan, maka harus dilihat step yang selanjutnya. Nah, apa step yang selanjutnya? Hal al-ba'ith alaihi iradatun wajhillah azza wa jal wa thawabahu. Apakah kita mengerjakan itu semata-mata orientasi kita karena Allah dan demi mendapatkan pahala dan ridhonya, atau karena hanya dunia, atau hanya pujian saja, atau karena harta saja, atau karena pujian-pujian dari makhluk saja? Nah, maka ini juga harus diperhatikan kembali. Oke, kita sudah tahu kita akan bisa melakukannya sesuai dengan skill kita. Kemudian di step yang kedua, oke, kita tahu bahwasannya yang akan kita lakukan ini adalah membawa kemaslahatan untuk diri kita dan lingkungan kita. Dan kemudian yang ketiga, kita harus berpikir, apakah ini yang kita kerjakan orientasi karena Allah atau tidak? Nah, maka kemudian ada step yang keempat. Kalaupun tidak karena Allah, maka dianjurkan oleh Imam Ibnul Qayyim untuk merefleksi, dan ini fungsi refleksi agar mentaslihun niat, meluruskan niat kembali, melakukan sesuatu yang baik, membawa kemaslahatan, tapi orientasinya karena Allah. Nah, kemudian ketika sudah orientasinya karena Allah, tidak sampai di situ saja. Ada step yang keempat lagi. Apa step yang keempat? Kata Imam Ibnul Qayyim, hal huwa mu'anun alaihi walahu a'wan yusa'idunahu wa yansurunahu idza kana al-'amal muhtajan ila dhalika am la. Fa in lam yakun lahu a'wan amsaka anhu kama amsaka Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil jihad di Makkah. Maka step yang keempat adalah ketika sudah mengetahui bahwa kita melakukan sesuatu itu baik, mendatangkan kemaslahatan sesuai dengan skill kita, kemudian karena Allah Ta'ala, maka perhatikan step yang selanjutnya, apakah ketika kita melaksanakan itu nanti ada backingan yang akan menolong daripada pekerjaan kita, atau adakah yang nge-backup kerjaan kita atau tidak. Nah, maka di situ juga butuh teamwork. Jadi ada tim yang menolong. Kira-kira ada tim nggak? Kira-kira pekerjaan kita bisa kita lakukan sendiri atau tidak? Kalau seandainya bisa, apakah kira-kira
yang kita kerjakan itu mampu untuk menyelesaikan semuanya atau kita butuh tim, butuh pertolongan. Maka terkadang hal yang sepele yang kita pikirkan tapi gak segampang itu ketika di realitas. Maka ada butuh pertolongan atau backingan. Di sini juga Imam Ibnul Qayyim menganjurkan kita untuk berpikir, apakah aktivitas kita itu yang akan kita lakukan nanti? Oke, sudah karena Allah. Apakah ada support dari orang-orang yang memang jadi tim kita atau orang-orang yang bisa menolong kita? Nah, maka disitulah fungsi at-ta'awud bil birri wat taqwa. Disitulah fungsi manusia ini saling tolong menolong. Karena manusia ini tidak bisa menyandarkan kepada dirinya sendiri. Terkadang memang iya, kita yakin kita bisa. Tapi ketika di realitasnya, di tengah-tengah pekerjaan, ada isu yang memang kita tidak bisa menyelesaikannya, maka ada tim yang lain yang bisa menolong kita. Nah, maka oleh karena itu, di situ pun Imam Ibnul Qayyim untuk menganjurkan menyuruh kita untuk memperhatikan apakah ada mu'anun. Mu'anun itu adalah pertolongan, backingan. Ya, kalau ada backingan, maka keempat step itu sudah sempurna. Artinya berpotensi besar aktivitas yang akan kita lakukan itu akan berhasil dan mengundang keridhaan Allah dan itu yang terpenting. Oleh karena itu, sebagaimana Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang memang semua aktivitas hatinya sudah bersih. Aktivitasnya orientasi karena Allah sudah pasti. Semua apa aktivitas Nabi jadi contoh, jadi role model untuk manusia-manusia sampai akhir zaman. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjihad menuju ke Mekah saja, ketika berjihad di Mekah itu pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sampai ya tidak sampai melakukan sebuah jihad atau perperangan menuju ke suatu daerah sebelum beliau memastikan ada tim yang bisa nge-backup beliau, ada sahabat-sahabat yang menjadi penolong beliau. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melihat hal itu. Itulah yang menjadi rujukan kita juga melihat contoh bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan aktivitas juga melihat apakah itu membawa kemaslahatan, apakah ada backingan, apakah ada yang nge-backup nanti ketika di tengah-tengah aktivitas tersebut atau tidak, sampai eh, pekerjaan itu bisa terselesaikan dengan sempurna. Maka ini yang disuruh oleh Imam Ibnul Qayyim melihat empat step itu ketika ingin melakukan suatu aktivitas atau kita jadikan sebagai refleksi sebelum beraktivitas. Adapun yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim, An-nawqusani muhasabatun nafsi ba'dal amal, yaitu refleksi setelah aktivitas. Ini juga sangat penting. Jadi, refleksi sebelum aktivitas penting, tapi yang paling penting juga refleksi setelah aktivitas. Meskipun itu sudah berhasil, tapi kita dianjurkan untuk tetap evaluasi. Ya, aktivitas apa saja? Meski aktivitas ibadah, aktivitas yang biasanya kita lakukan, atau pekerjaan sekalipun, maka itu pentingnya evaluasi. Dan inilah langkah-langkah yang dituju oleh ahlus sufi. Maka itu yang biasanya mungkin kita lakukan di kantor, ada evaluasi setelah proyek dan lain sebagainya. Itu adalah bagian yang juga sering dilakukan oleh ahlus sufi. Nah, maka ini disebut dengan cuman istilah bahasanya kalau di antara di tengah-tengah ahlu sufi mereka sering menyebutkan dengan muhasabah. Kemudian yang kedua, muhasabatun nafsi ba'dal amal, yaitu refleksi setelah pekerjaan. Ada tiga macam refleksi setelah pekerjaan. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Muhasabatu ala ta'ati qassarat fiha min haqqillahi ta'ala. Falam falam tuwaqqa' falam tuwaqqa'ha 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi. Kata Imam Ibnul Qayyim bahwasannya muhasabah yang pertama adalah muhasabah atas ketaatan yang memang terbatas dan terorientasi saja afiliasinya kepada hak Allah atau tertunaikan hak-haknya Allah. Apa hak-haknya Allah? Yang pertama
Ada 6 perkara haknya Allah. Apa yang pertama? Ikhlas di dalam mengerjakan. Atau di setiap amal kita ada keikhlasan. Itu yang pertama. Nah, kemudian an-nasihah lillahi fi. Kemudian ada dakwah, ya, ada syiar, mengajak kepada orang lain, dan itu apabila pekerjaan yang baik dan itu dilakukan karena. Dan yang ketiga mutaba'atul rasul, melakukan sesuatu karena mengikuti atau berorientasi karena ittiba'ur rasul, mengikuti sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat wasyuhud masyhad al-ihsan fihi, melihat sesuatu ada kebaikan di sana. Nah, kemudian wasyuhud minnatullahi alaihi fihi, dan melihat bahwa ada pertolongan Allah di sana. Wasyuhud taksiruhu fihi ba'da dzalika kullih. Nah, kemudian ini hak-haknya Allah yang harus kita lakukan ketika melihat suatu refleksi. Yaitu refleksi yang pertama, yaitu refleksi menunaikan hak-haknya Allah. Apakah yang kita lakukan pekerjaan itu sudah tertunaikan hak-haknya Allah atau tidak? Kemudian yang kedua, tsani ayyuhasiba nafsahu ala kulli amalin kana tarkuhu khairan lahu min fi'lihi. Nah, yang kedua adalah melihat pekerjaan yang sudah dikerjakan, yang sudah kita kerjakan, apakah itu lebih baik untuk kita lakukan selanjutnya atau lebih baik kita tinggalkan. Ini juga penting. Sebuah aktivitas terkadang tidak membawa kebaikan, tidak membawa kemanfaatan. Maka setelah kita menimbang-nimbang, ternyata tidak membawa kemanfaatan, bahkan malah membawa kerugian, maka kita stop. Carilah pekerjaan yang lain yang lebih menguntungkan. Kemudian ats-tsalits ayyuhasiba nafsahu ala amrin mubah au mu'tad. Lima fi'alihi lima fi'alahu wa hal arada bihillah wa darul akhirah. Kemudian yang ketiga, mengira-ngira, berfikir-fikir, apakah pekerjaan yang biasanya kita kerjakan, yaitu dalam keadaan mubah, ya, atau menjadi sebuah kebiasaan kita yang biasanya kita lakukan. Hukumnya mubah, tidak makruh, tidak haram. Ah, dan juga tidak ada sunnah, artinya mubah saja. Apakah yang kita kerjakan itu orientasinya karena Allah, atau karena hari akhir, atau karena hanya keuntungan semata? Nah, misal kita berdagang, kita menjual jasa dan lain sebagainya. Apakah karena Allah atau karena hari akhir, karena memang orientasinya karena Allah, atau karena hanya untung saja, atau hanya karena dunia saja? Maka kalau seandainya karena dunia, tidak karena Allah, maka kata Imam Ibnul Qayyim, fayakhsar dzalika ribah, maka akan rugi serugi-ruginya. Oleh karena itu, firman Allah yang dikatakan di dalam Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu selalu dalam kerugian. Memang benar. Jadi setiap waktu, setiap masa yang dihabiskan oleh manusia itu melakukan segala aktivitasnya bukan karena Allah dan orientasinya bukan karena Allah, maka itu dikatakan memang manusia dalam keadaan yang rugi terus-menerus. Kecuali mereka yang melakukan amal soleh karena Allah. Kemudian Imam Ibnul Qayyim pada pasal selanjutnya mengatakan apa kemudaratan kalau seandainya seseorang tersebut lalai daripada introspeksi, meninggalkan refleksi. Dan itu sangat membawa kemudaratan yang besar bagi kehidupan seseorang. Terkadang memang ini hal yang sepele, yang kita sering tinggalkan, yang kita sering tidak melakukannya. Ya, kita tidak pernah berpikir, tidak pernah berkaca terhadap diri sendiri. Nah, sebagaimana Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwasannya eh, andaikan seseorang itu mengerjakan sesuatu yang mubah atau kebiasaan biasa yang memang sudah dihalalkan, yang bahkan yang sunnah-sunnah, bahkan yang wajib-wajib, justru yang wajib yang pertama sekali untuk dijadikan refleksi. Apakah kewajiban yang kita tunaikan seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, atau kewajiban-kewajiban yang sudah kita kerjakan itu memang sesuai dengan perintah Allah,
sesuai dengan ya atau tidak, sesuai dengan keikhlasan yang kita kerjakan atau tidak. Maka itu yang harus kita jadikan refleksi, renung sesekali, apakah kewajiban yang sudah diwajibkan kepada kita sudah pernah kita kerjakan sesuai dengan apa yang dimintakan Allah atau tidak. Nah, kemudian baru jadikan refleksi kepada yang sunnah-sunnah. Apakah kita sudah mengikuti semua sunnah Nabi atau selanjutnya apakah kita sudah mengerjakan hal-hal yang mubah yang memang tidak ada unsur kemakruhan di sana. Yang memang tidak ada unsur haram di sana. Kalau seandainya sering melakukan hal-hal yang makruh, dosa-dosa kecil, ya, maka alangkah lebih baik berubah, ya, mencari jalan yang tidak ada dosa kecilnya, meninggalkan dosa-dosa kecil tersebut, karena kita tidak akan tahu bahwa dosa kecil itu bisa berpotensi untuk mengundang kemurkaan Allah. Nah, maka kemudian inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim pentingnya untuk menjaga refleksi. Sebagaimana diceritakan bahwasannya ada seorang laki-laki pada masa Quraisy tersebut dan ini disebutkan bahwa merupakan daripada anak Talhah bin bin Ubaidillah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bisa dikatakan generasi tabi'in, ya, yang mungkin tidak hidup di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anaknya Talhah bin Ubaidillah. Apa katanya? Kana taubatun bin Sammah bin Raqati. Wa kana muhasiban li nafsihi. Nama beliau adalah Ibnu Sammah. Nama beliau adalah Salih bin Sammah. Ya, Salih bin Sammah. Yaitu mungkin bisa dikatakan keturunannya Talha bin Ubaidillah masih. Bahwasanya beliau pernah melakukan muhasabah sekali dalam seumur hidupnya. Sekali dalam seumur hidupnya. Dan itu juga ketika beliau sudah berumur 60 tahun. Baru sadar untuk melakukan muhasabah. Ya. Dan ketika tersadar, beliau itu sudah melihat mengira-ngira hari yang sudah didahuluinya seumur hidupnya berjumlah 21.500 hari. Artinya 21.500 hari. 21.500 hari. Nah, maka setelah menimbang-nimbang ternyata sudah banyak hari yang didahuluinya dan beliau mengira-ngira satu hari saja bisa jadi 1.000 dosa yang pernah dikerjakan. Maka saat itu beliau berteriak dengan sangat kencang sekali. Beliau mengatakan beliau keluar ke Sahara dan kemudian di tanah lapang beliau berteriak bahwasanya celakalah saya. Saya yang sudah mengerjakan 1.000 dosa dalam satu hari. Dan hari ini saya sudah berjumlah 21.500 hari masa hidup saya. Maka begitu banyak dosa-dosa saya. Kemudian setelah itu Allah takdirkan beliau pingsan. Tidak lama setelah pingsan, beliau tersadar dan beliau dijemput aja langsung meninggal. Nah, maka orang-orang saat itu melihat dan mengambil jasad beliau di padang Sahara. Dan ketika orang-orang berdatangan mendengarkan ada suara yang tidak tahu arah di mana suaranya, mengatakan apa? Ya laki raqtatan ilal firdausil a'la. Apa yang dikatakan? Bahwasanya wahai engkau yang sedang yang mati di padang Sahara, yang tersungkur di padang Sahara, maka suaramu, jejakmu sudah mendapatkan undangan di Firdausil A'la. Nah, ternyata ada orang yang satu kali refleksi saja, ya, mengingat dalam seberapa 60 tahun hidupnya, hanya berefleksi satu hari saja, bermuhasabah. Ternyata begitulah pentingnya muhasabah. Dan itulah yang mengundang keridhaan Allah. Ya, ini satu orang apa daripada keturunan Talha bin Ubaidillah, beliau 60 tahun sekali berefleksi sudah kemudian mendapatkan undangan ke Firdausil A'la. Nah, maka pentingnya disebut dikatakan di dalam oleh Imam Ibnul Qayyim kesimpulannya apa? Ayyuhasiba nafsahu awalan 'alal faraid. Bahwasannya seseorang itu dianjurkan yang pertama agar melihat berefleksi terhadap yang fardu-fardu, yang wajib-wajib yang tadi kita katakan. Dan kemudian kepada yang dilarang juga.
Maka apa yang sudah dilarang Allah, yang sudah diharamkan Allah, apakah sudah sempurna kita tinggalkan atau tidak? Maka kalau belum, maka segera bertobat, segera beristighfar, atau melakukan amal-amal soleh yang bisa menghapus kesalahan atau menghapus keburukan-keburukan pekerjaan atau aktivitas yang biasanya kita lakukan. Oke. Karena kenapa Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya semua yang kita kerjakan nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman, "Fa warabbika lanas'alannahum ajma'in." Maka demi Tuhanmu semuanya kita akan ditanyakan amma kanu ya'malun atas apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu berkata Qatadah apa? Kalimatan yus'alu anhumal awwaluna wal akharun. Bahwasanya ada dua kalimat yang nanti akan dipertanyakan kata Imam Qatadah, yaitu manusia-manusia yang hidup di awal zaman atau di akhir zaman. Ya, apa yang dipertanyakan ketika kita nanti ditanyakan di yaumil akhir? Yang pertama, madza kuntum ta'budun? Apa yang kalian sembah? Artinya yang kita sembah, meskipun kita melaksanakan sholat, kita ditanyakan apa yang kita sembah. Karena bisa jadi sholat yang kita kerjakan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan, apalagi bukan karena Allah. Maka dipertanyakan validitasnya. Apakah memang valid amal yang sudah kita kerjakan selama di dunia itu karena Allah atau tidak? Kemudian, wa madza ajabtumul mursalin? Apa respon kalian untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi? Bagaimana respon kalian ketika Nabi menyuruh untuk melakukan sunnah-sunnah? Apakah kita melakukan atau tidak? Maka itulah fungsinya kita dulu pernah ngaji Syama'il Muhammadiyah. Mengetahui apa sunnah-sunnah yang sering dikerjakan Nabi, maka kita ikuti. Itu yang akan nanti dipertanyakan pertama sekali. Dua soal ini. Apa yang kita sembah dan yang kita sembah apakah karena Allah? Apa yang kita ikutin? Apakah kita benar-benar mengikuti Rasul atau tidak? Apakah kita menjadikan obsesi ke seluruh kehidupan kita bukan karena Rasul, tapi bahkan artis-artis yang lain. Kita mengikuti hal-hal yang tidak pantas kita ikutin, orang-orang fasik. Maka ini yang dipertanyakan. Wan'ain mas'ul dan yang akan diberikan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita berupa nikmat-nikmat itu semua dipertanyakan tentang kehalalannya dan kemana kita alokasikan kehalalan tersebut. Ada rezeki yang diberikan, yang halal kita dapatkan, terus kita alokasikan kemana? Itu dipertanyakan. Kemudian yang kita yang kita diberikan atau kita mendapatkan rezeki tersebut bukan tidak halal, artinya melalui dengan cara yang tidak halal, ya, atau kita alokasikan kepada yang tidak halal. Ini juga dipertanyakan. Wal maqsud anna salahal qalb بمحاسبة النفس فسادك بإيمانها والاسترسال معها. Dan maksud daripada yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim atas semua berapa fasal ya penjelasan tersebut atas muhasabah, penjelasan tentang muhasabah dan lain sebagainya, maksudnya apa? Supaya agar hati kita itu terus baik, terus menjadi baik dengan cara bermuhasabah, dengan cara merefleksi. Dan hati itu akan rusak ketika meninggalkan muhasabah. Nah, ini kata Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Ighathatul Lahfan min Masayyidis Syaitan. Baik, pertemuan selanjutnya kita akan bahas di beberapa fasal yang akan datang. Insya Allah masih di dalam bab muhasabah atau keuntungan-keuntungan muhasabah, manfaat daripada muhasabah dijelaskan di bab yang akan datang. Baik, ini yang dapat kita paparkan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Insya Allah agar Allah selalu menjaga hati kita, agar selalu Allah itu menjadikan hati kita selalu lurus istiqamah melakukan segala aktivitas berorientasi karenanya dan karena Rasulnya. Agar Allah selalu menjaga kita di dalam seluruh aktivitas-aktivitas kita daripada kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang kita kerjakan. Allah hindarkan diri kita ini daripada kebiasaan-kebiasaan yang tidak membawa manfaat. Allah jadikan kita manusia-manusia yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita.
Baik, ini yang dapat kita paparkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita lanjutkan ke sesi lagi. Insyaallah. Hmm, Hari ini baik.